Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian adalah fase kedua setelah hidup di alam dunia. Pada fase ini, setiap orang sudah mulai merasakan kenikmatan dan siksa atas perilaku yang ia lakukan selama hidup di dunia. Bagi orang-orang yang beriman, yang semasa hidup di dunia sudah menyiapkan bekal kebaikan, sudah barang tentu akan mendapatkan kenikmatan di alam ini. Akan tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang kafir di alam ini, ia akan banyak mendapatkan siksa atas perilaku yang ia lakukan semasa hidup di dunia. Lantas, apa saja bentuk nikmat kubur bagi orang yang beriman itu? Yang pertama, dibentangkan kasur dari surga, diberi pakaian dari surga, dibukakan pintu ke surga, dan diluaskan kuburnya. Setelah seorang mayit mengalami ujian dengan menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur, jika berhasil menjawabnya, ia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Dan jika tidak berhasil, ia akan mendapatkan siksa di alam kubur. Bagi orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut, ia akan mendapatkan kenikmatan di kuburnya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kemudian terdengar suara dari langit, telah benar hambaku, maka bentangkanlah baginya kasur dari surga, pakaikanlah padanya pakaian dari surga, bukakan baginya pintu menuju surga, kemudian aroma wangi surga mendatanginya, diperluas kuburnya sampai sejauh mata memandang. Dan seorang laki-laki yang bagus wajah dan bajunya, serta wangi aroma tubuhnya, mendatanginya dan berkata, "Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu." Maka ia berkata, "Siapa engkau? Wajahmu mendatangkan kebaikan." Laki-laki itu menjawab, "Saya adalah amal solehmu." Kemudian dibukakan pintu surga dan pintu neraka, dan dikatakan, "Ini adalah tempatmu jika engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengannya." Ketika melihat segala sesuatu yang ada di surga, ia berkata, "Wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku." Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, At-Tayalizi, dan Ahmad. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, maka ada suara yang menyeru dari langit, "Hambaku telah benar, maka bentangkanlah untuknya tempat tidur dari surga, berilah dia pakaian dari surga, dan bukakan pintu untuknya menuju surga, sehingga angin dan aroma wangi surga sampai kepadanya, dan kemudian dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Al-Bara' juga menjelaskan tentang nikmat kubur itu dalam riwayatnya. "Maka gelarkanlah permadani dari surga, dandanilah ia dengan pakaian dari surga, bukakanlah baginya sebuah pintu ke surga, maka sampailah padanya wangi dan keindahannya. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, kemudian datang kepadanya seorang yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya dan wangi baunya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang kedua, dikumpulkan bersama arwah orang mukmin. Nikmat kubur selanjutnya yang akan diterima bagi ahli kubur yang soleh adalah arwahnya akan dikumpulkan bersama orang-orang mukmin. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Dari Hasan ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apabila seorang hamba mukmin meninggal dunia, maka ruhnya bertemu dengan ruh-ruh orang yang beriman." Hadis riwayat Hakim.
Abdullah bin Ahmad berkata, "Bapakku pernah bertanya tentang arwah orang yang telah meninggal dunia. Apakah ia akan tetap dalam kuburnya atau berada di kerongkongan burung? Atau apakah ia juga mati sebelum ia bersatu dengan badan manusia?" Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah sebuah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Jika seorang mukmin meninggal dunia, maka ruhnya terbang bergelantungan di pohon-pohon surga sampai ia kembali kepada jasadnya pada hari Allah membangkitkannya." Lalu yang ketiga, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat selanjutnya yang akan didapat oleh orang yang beriman di dalam kuburnya adalah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sendiri telah menyatakan bahwa orang yang mati syahid langsung mendapatkan nikmat kubur dan langsung lolos dari fitnah kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki." Quran Surah Ali Imran ayat 169. Dalam kitab tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran menjelaskan tentang makna ayat ini. "Dan jangan sekali-kali kamu sekalian mengira bahwa orang-orang yang gugur sebagai syuhada di jalan Allah itu mati. Dalam arti tidak dapat bergerak ke sana kemari dan tidak tahu keadaan orang yang ditinggalkan. Tetapi sebenarnya mereka itu hidup dengan kehidupan lain di sisi Tuhannya di alam barzah. Bahkan dapat bergerak dan mengetahui keadaan orang yang ditinggalkan. Mereka mendapatkan rezeki berupa kehidupan istimewa yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya dan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya ruh-ruh para syuhada itu ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di arsy. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka. Kemudian singgah pada lentera-lentera itu. Kemudian Rob mereka memperlihatkan diri kepada mereka dengan jelas, lalu bertanya, 'Apakah kalian menginginkan sesuatu?' Mereka menjawab, 'Apalagi yang kami inginkan, sedangkan kami bisa menikmati surga dengan sekehendak kami.' Rob mereka bertanya seperti itu sebanyak 3 kali. Maka tatkala mereka merasa bahwasanya mereka harus meminta sesuatu, mereka berkata, 'Wahai Rob kami ingin ruh kami dikembalikan ke jasad-jasad kami, sehingga kami dapat berperang di jalan-Mu sekali lagi.' Maka tatkala dia melihat bahwasanya mereka tidak mempunyai keinginan lagi, maka mereka ditinggalkan." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah bentuk nikmat kubur yang akan dirasakan oleh orang yang beriman setelah ia meninggal dunia. Oleh karena itu, selagi masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah amal-amal kebaikan sebagai bekal hidup kelak di alam akhirat. Semoga dengan itu kita diridhoi oleh Allah untuk melewati semua fase kehidupan setelah hidup di dunia dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.